kalau nggak menjanjikan, kayaknya kita nggak bisa fokus kayak gini deh. Semua itu kalau ya itu fokus. Oke. Kalau kita fokus, semua akan menjanjikan. Hai Season Bro, kembali lagi di YouTube channel kita, tentunya masih di Wedding Ses dan masih dengan seputar perweddingan dan obrolan-obrolan curhat-curhatan para vendors ya. Dan kali ini kita sudah hadir di tempat salah satu make up tradisional atau make up artis tradisional, lebih tepatnya untuk wedding Jawa. Kita hadirkan gadis cantik, ya bukan gadis ya. Ibu, enaknya manggilnya ibu apa kakak nih? Terserah deh, pokoknya mau ibu Mbak bisa, Dani. Mbak Dani atau kakak juga bisa. Okay. Mbak Dani Kusuma, halo apa kabar? Halo, apa kabar? Boleh di say hello di sana, Halo, Season Bro. Gimana nih kondisinya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Covid ini gimana? Boleh curhat? Ngeri banget. Covid kita udah lama ya, sekitar 3-4 bulan ini iya, ya. Iya, 3-4 bulan ini. Nggak terasa bisa melewati itu. Nggak terasa lagi kita sudah mau Agustus, insya Allah mulai rame lagi. Amin. Biarpun agak dikit-dikit 30, naik lagi 50 kan untuk pengunjungnya tamunya ya. Customer-nya. Customer gitu. Nah, berdampak nggak sih di dalam bisnisnya Mbak Dani sendiri di make up? Mbak Dani itu lebih cenderung make up tradisional ya, make up Jawa ya. Jawa. Nah, efeknya adanya Covid tuh merugikankah atau prihatin atau gimana sih? Boleh diceritain? Iya benar. Kayaknya semua itu kena dampak ya. Nggak cuman dari segi permake-upan, semua lah pokoknya dari entertain, dari bisnis yang semua ya. yang berbau-bau wedding itu semua mundur atau semua cancel gitu. Mundur sama cancel. Iya, itu banyak banget. Terus ya alhamdulillah kita sih bisa melewati itu sih. Okay. Pokoknya harus bertahan lah sampai Agustus nanti lah. Sampai waktu yang belum ditentukan ya. Tapi untuk di cancel atau merubah jadwal tetap ada atau gimana? Kalau yang cancel gimana itu? Cancel alhamdulillah belum ada, cuman mundurnya jauh banget. Oh, tahun depan gitu atau 2 bulan yang akan hampir datang? Awal tahun depan. Awal gitu. tahun depan semuanya. Ada. Terus itu berubah jadi tetap wedding kah atau tetap kembali yaudah akad aja atau gimana? Ada yang akad aja, resepsi itu misalkan nggak jadi resepsi. Terus ada yang misalkan weddingnya itu awal, terus resepsinya minta diundurnya akhir tahun. Ada juga yang awal tahun. Oh, jadi tetap ada konfirmasi dari beberapa klien untuk mengubah jadwal. Tapi untuk badannya sendiri lebih fleksibel atau tetap ya udahlah ngikutin jadwalnya pengantin gitu. Kalau kita sih orangnya fleksibel ya. Kalau mantennya kita nggak mau ada resepsi ya kita mau bagaimana? Tetap harus ngikutin mereka. Kalau misalkan ada resepsi mereka mundur ya kita ya udahlah. Mau apa lagi gimana? Bener. Nanti kalau ada apa-apa kan kita juga kena dampaknya juga. Kan penyakit ini nggak ketahuan istilahnya kan gitu. Tidak diduga ternyata ada kayak gini. Tidak kelihatan tapi ada gitu. Nah, kita move on dari Covid ya supaya lebih santai lagi. Aku boleh tanya nggak sih Mbak Dani tuh awal mulai membangun bisnisnya di wedding make up wedding ini tradisional ini tahun berapa sih kalau boleh tahu? Sekitar tahun 2008. 2008, aduh aku belum ngapa-ngapain tuh. Masuk. Aku baru mau ngulik-ngulik 2009 baru masuk. Baru mulai belajar itu tahun 2008. Itu langsung ke make up weddingnya langsung atau ya kayak jadi asisten atau gimana? Atau langsung bener-bener udah terjun? Enggak,
Itu awalnya? awal tahun 2008 aku belajar dulu, terus Oke. aku jadi asisten guru aku dulu. Itu berapa tahun, baru setelah itu karena udah biasa kan Iya. kita udah tahu nih Jam terbangnya jadi, gimana. nah baru kita jalan sendiri gitu. Baru jalan sendiri itu tahun berapa? 2000 kurang lebih 10 apa 2000? Oh 2010, lumayan lama ini. Lumayan. Wow, itu dari awal mulanya cinta dulu kah, atau emang disuruh keluarga, atau emang dorong dari keinginan hati? Terpaksa. Loh, serius? Serius? Sebenarnya kenal sama Mbak Dani kan udah sering ketemu ya kita ya. Tapi kalau untuk menanyakan hal kayak gini kan belum sempet nih ya. Itu dipaksa, Sri? Bukan dipaksa, terpaksa. Oh, terpaksa? Dikarenakan? Ya masalah ya, kita punya masalah keluarga, terus aku harus begini nih, ya udah jalannya seperti itu ya kita jalanin aja gitu. Terpaksa, jadinya bukan dari hati, tapi lama-lama bisa gitu loh, bisa ngejalaninnya gitu loh. Jadi jatuh cinta sama kerjaan ini. Oke. Jadi semakin ternyata asik juga ya gitu. Oh, ternyata ada sesuatu yang baru nih. Kalau dulu saya sih ini pedagang istilahnya gitu. Oh. Bukan di entertain. Oh, serius? Bukan di ya di permakeupan, di wedding gitu. lah. Oke, awalnya pedagang, habis itu dipaksa, bukan dipaksa ya, karena kondisi karena kondisi, terus akhirnya masuk ke dunia entertain dan perwedingan. Banting setir ya. Banting setir, ternyata di sini lebih oke juga. Lebih oke. Terus sampai sekarang kalau Sis and Bro yang tahu ya, di sini baju-bajunya udah lengkap. Alhamdulillah. Kalau awal mulanya itu 2008, itu latihan dulu, terus jadi asisten, berarti sekolah juga ya? Sekolah juga, terus habis itu pertama kali langsung ambil yang di tradisional apa beda dulu? Tradisional. Langsung jadi kalau dulu kan nggak ada mua-mua nih, oh, iya benar, nggak ada make up yang harus make up artis dan lain sebagainya. Iya benar. Kalau dulu memang kita belajar make up itu untuk pengantin Jawa gitu. Jadi untuk pengantin yang benar-benar cetar gitu loh. Kalau sekarang kan mua kan make upnya soft. Nah, sebenarnya sama sih kalau perias zaman dulu sama mua sekarang. Tinggal kita pengaplikasian warna gitu. Jadi saya juga heran kenapa perias zaman dulu nggak bisa dikatakan mua, perias sekarang nggak bisa dikatakan perias, gitu. Padahal sama-sama perias. Sama-sama make up artis, artnya yang diambil. Sebenarnya sama juga kan? Sama. Nggak ada bedanya, cuma jalurnya berbeda. Lebih bold atau lebih soft gitu. Oke, nah awal memulainya kan pasti kan naik turun tuh. Betul. Naik turun, nggak semulus apa yang diharapkan. Itu gimana sih bertahan dengan kondisi seperti itu? Kita tuh harus fight gitu ya. Kalau mau menjalani sesuatu tuh mau tidak mau ya kita harus survive dengan apa yang kita jalanin gitu loh. Kalau misalkan lagi turun ya kita harus slow sedikit. Kalau pas naik ya kita harus kencangin juga gitu. Jadi kalau misalkan satu ke pekerjaan ya harus fokus gitu. Jangan sampai kita itu menduakan pekerjaan yang menjadi apa ya istilahnya prima kita gitu loh. Jangan diduakan. Nanti malah semakin nggak fokus. Nggak fokus gitu. Bisa satu jalur itu ya. Jadi nggak ya kalau udah terjun ke sini ya fokus. Harus itu. Jangan meleng ke sini. Aku pengen ke sini. Aku pengen nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Gitu. Berarti benar-benar yang membuat tapi motivasi awalnya sampai benar-benar ini kan pasti kan jatuh cinta nih. Naik turun sampai benar-benar oke, aku harus memperjuangkan apa yang udah aku perjuangkan yang dulu. Nah, itu cara membangun semangatnya jadi lebih semangat lagi tuh gimana itu? Yang membuat semangat saya itu sebenarnya
anak saya. Wih, yang cewek itu ya? Bener. Itu yang bikin saya semangat. Gimana caranya saya harus survive untuk anak saya, gitu. Itu aja yang bikin saya istilahnya tetap dengan pekerjaan ini. Ingat kerjaan, ingat anak, ingat keluarga. Wow, berarti motivasi tambah semangatnya tuh ya karena yaudah aku kerja untuk memperjuangin kondisi dengan di rumah. Betul. Dengan anak-anak. Nah, gimana sih cara, pasti kan ada satu bisnis, pasti kan kita membutuhkan namanya kayak apa aja sih yang dibutuhkan dalam membangun bisnis ini? Ya, alatkah, perlengkapan apa, atau dirinya kita sendiri juga, atau gimana? Kalau membangun bisnis, otomatis kita harus tahu nih apa-apa yang kita butuhkan. Semua itu kita harus belajar juga. Nggak harus bisnis kita harus tetap stuck di situ aja. Kita juga harus lihat dunia luar juga. Jadi kita harus tahu bagaimana mempersiapkan kebutuhan kita. Diri kita juga gitu. Jadi semua harus disiapkan. Nggak harus dari dalam, dari luar kita juga harus lihat. Harus istilahnya kepo juga dengan dunia luar gitu. Tetap stalking ya. Iya, biar kalau enggak kita nanti ketinggalan zaman. Benar. Iya, semakin tahun semakin bertambah dengan era-era yang baru. Tetap belajar ya berarti. Tetap belajar, biarpun jangan sampai kalah dengan pendatang anak-anak muda. baru. Sekarang kan banyak banget tuh pendatang baru, mua-mua baru gitu. Kita harus tetap survive pokoknya. Berarti tahun 2008 belajar, 2009 itu sebenarnya tahun dulu udah, sebenarnya kalau udah disingkat, kalau anak-anak sekarang ya mua ya dulu ya, udahan ya. Belum. Belum. Semenjak ada mua tuh tahun berapa akhirnya? Sekitar tahun 2000 berapa 10 ya? Atau enggak 2012? Sekitar segitu. 2012 ya baru. Itu maksudnya kan pasti kayak merasa tergeser lah, pasti kan. Itu gimana sih ngatasin namanya? Ya, pakai mua aja pasti kan orang kan, kalau Mbak Dani kan Sanggarias lah orang mikirnya kan kayak gitu. Nah, cara tetap ini loh, Sanggarias sama mua tuh sebenarnya itu sama. Nah, itu cara ngasih tahu ke customer, ke klien itu gimana sih supaya mereka paham? Kalau mua itu biasanya mereka itu cuman make up muka aja. Jadi mereka kadang-kadang nggak mempersiapkan, nggak punya koleksi baju, terus nggak punya koleksi busana yang untuk orang tua dan besan, keluarga dan yang lainnya. Kalau perias otomatis dia mempunyai koleksi baju, koleksi semuanya gitu. Jadi itu yang membedakan. Padahal sebenarnya sama gitu. Jadi kita istilahnya nggak takut kalau ada mua-mua lain gitu, karena kita masih ada ini invest kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya kalau mua anak-anak sekarang ya emang menjualnya ya make up aja. Tapi kalau untuk Mbak Dani sendiri ya make up, aksesoris ada, baju untuk pengantin ada, baju untuk keluarga pun juga disediain. Tergantung mau deal-dealannya berapa. Bener kan? Semuanya kembali ke request atau keinginan pengantinnya sendiri. Nah, kalau keinginan pengantinnya sendiri, pernah nggak sih ngalami, aku Mbak Dani, aku kepenginnya kayak gini, ada konsultasi tersendiri nggak sih menangani klien? Maksudnya? Ya sharing mau cerita, kamu tuh kepenginnya gimana make upnya, kepengen bajunya. Gitu otomatis itu pertama harus ditanyakan ke pengantin kalau kita udah deal ya. Terus besok pengen make upnya kayak apa nih gitu, terus mau yang bold apa mau yang soft, terus misalkan nih pakai jilbab nih, terus kalau mau jilbabnya yang model apa, terus katanya aku pantasnya seperti kayak gini, bagusnya apa Kak gitu, terus ya kita kasih saran aja. Kalau misalkan dia mau pakai tradisional misalkan kayak Jawa Putri gitu paes, kan, paes gitu. Dia tetap mau pakai hijab ya kita saranin gini gitu. Jadi tetap kita kasih masukan. Misalkan dia agak melenceng dari ini ya kita sebaiknya
seperti ini gitu. Jadi tetap ada sharing untuk komunikasi, untuk Betul. menjelaskan kepinginnya kalian tuh gimana. Kalau ini kan pasti kan ya sharing pasti, DP juga pasti. Oh iya, itu pasti. Biasanya ada teken tersendiri atau enggak ya? Emang yaudah datang ke sini, Mbak aku pengen pakai kamu, atau tetap ada komplimen untuk awalnya DP segini, atau ada tanda tangan di atas putih? Tetap ya, kalau misalkan kita udah misalkan mau pakai ke Jasanya Mbak Dani iya, ya. ke saya, ke Dani gitu ya, terus otomatis itu harus DP dulu untuk menentukan tanggal. Iya. Terus sesudah itu paling nggak itu berapa persen yang dari kita kesepakati gitu. Kalau sudah itu baru kita tanya yang dibutuhkan apa. Oke. Gitu. Kalau misalkan ada tambahan-tambahan yang lain, baru kita nanti gampang. Oh, di komunikasi nih. Paling jauh tuh makeup di mana? Terakhir itu di mana ya? Di mana ya? Lupa ya saya. Wah, terlalu banyak yang Pati dibangun. pernah, di Jakarta pernah sekali. Jakarta ya. Luar pulau pernah ya? Luar Pulau dulu kayaknya jadi asisten. Iya. Zaman-zaman dulu kayaknya. Oke. Oh iya benar. Wah, berarti pengalaman Mbak Dani itu bukan hanya di area Semarang aja ya, di Pulau Jawa ngerasain, luar pulau ngerasain, Biarpun bukan sebagai makeup artis. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan dapat cuannya. Nah, seberapa menjanjikan sampai ya aku terjun kayak gini tuh menjanjikan pakai banget gitu. Berapa besarnya? Pakai banget. Pakai bener. Kayak apa sih? Pengen tahu ya? Biar si Sandro sana tuh tahu ternyata tuh kerja di seorang make up, sanggarias, make up artist. Aku panggilnya make up artist lah. Ya boleh, apa aja. Kalau nggak menjanjikan, kayaknya kita nggak bisa fokus kayak gini deh. Semua itu kalau ya itu fokus. Kalau kita fokus, semua akan menjanjikan. Kalau kita udah kena satu titik yang udah kena itu harus di ini terus dipertahankan gitu, di situ. Di titik aja gitu loh. Gitu. Menjanjikan pakai banget. Berarti cuannya gede ya ternyata ya. Ya ampun. Nah, kan namanya bisnis ini kan menjanjikan. Terus cara mencari klien, cara mencari eventnya gitu tuh gimana sih? Kalau mua kan pasti kan ya, kalau anak-anak sekarang kan media sosial dan yang lainnya. Kalau zaman dulu tuh gimana? Kalau zaman dulu lah ini apa ya? Pasti kan perbedaannya tuh ada tuh. Kita kerjasama sama WO. Nah, terus ada misalkan kita udah pernah make upin pengantin, nah kita jaga hubungan dengan pengantin. Jaga hubungan pengantin itu juga bagus sekali. Misalkan dia punya adik nih, nah kita bisa dipakai lagi. Adiknya punya teman, nah kita bisa direkomend ke kita gitu. Jadi istilahnya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi tidak memutus ya saat ada klien kesini datang ya menjalin hubungannya lebih baik. Makanya kalau sama klien ya itu jangan galak-galak. Kayaknya reminder deh. Self reminder. Ya benar juga kan, kita juga harus humble lah ya, mengingatkan kalau besok ada keluarga yang lain. Apalagi kalau pengantin kita udah punya anak, waduh seneng banget itu. Nah itu kayak jadi silaturahminya lebih deket lagi gitu. Kalau lihat misalkan status udah isi mbak, udah lahir, waduh senengnya ya, ini loh pengantin yang kita make up gitu. Terus besok adiknya datang, mbak aku pakai Mbak Dani lagi. Nah itulah berkesinambungan. Gitu. Terus kalau untuk era milenial sekarang tuh Mbak Dani tuh menggunakan cara mencari eventnya atau tetap ya kayak sama yang kayak dulu, atau menggunakan media sosial, atau ya door to door, atau ikut pameran juga kah gitu? Door to door ya. Kayaknya kalau door to door kayak apa gitu ya. Mbak sekarang jual lipstick.
Sekarang ya kita harus ngikutin zaman. Misalkan sekarang zamannya medsos, ya kita tetap harus iklannya via medsos. Tapi juga kita tetap hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita. Gitu. Medsos itu penting. Nomor satu. Sekarang. Sekarang untuk di tahun sekarang ya. Di tahun sekarang. Berarti untuk Instagramnya Mbak Dani? Dani Kusuma Sanggarias. Oh, Dani Kusuma Sanggarias ya kalau bisa. Aku hafal kan? Kepoin dong. Berarti untuk media sosial untuk pekerjaan Mbak Dani sekarang sangat mendukung, sangat pakai banget. Banget. Nah, pasti kan ada kayak haters, ada obrolan. Ya namanya kita make up kan pasti ada, setiap orang kan punya standar dan keinginan sendiri-sendiri. Pernah nggak sih namanya dibanding-bandingin sama makeup artist yang lain, terus Mbak Dani tuh kayak gini, orangnya kayak gini, marah-marah, nyablak atau apa cara mengatasi omongan kayak gitu tuh gimana itu, Mbak? Diketawain aja, disenyumin. Kalau misalkan masalah make up, make upnya kurang bagus. Nah, setiap orang kan punya ini punya standarnya sendiri-sendiri. Standar masing-masing, benar. Kalau misalkan saya nih, aku pengen, ini juga disesuaikan sama request dari pengantin juga. Kalau misalkan ini yang make up syar'i misalkannya, Mbak aku nggak mau terlalu yang ini, aku nggak mau yang ini, nggak mau yang ini. Nah, jadinya kadang-kadang malah jelek. Nah, itu pernah itu. Yang aku alami itu sebenarnya aku yang make up itu juga sedih gitu. Soalnya banyak yang Mbak jangan ini, Mbak jangan pakai bulu mata, Mbak make upnya jangan ketebelan, foundationnya jangan ketebelan, bedaknya jangan yang tipis aja, eyeshadownya yang coklat aja. Terus aku nih kok jadinya kayak gini ya, terus gitu, terus ya udah, terus ya itu soalnya dari request klien juga gitu. Kalau misalkan ada yang nggak suka, ada yang misalkan nih komplain atau apa ya, kita misalnya ada saudara yang komplain atau apa ya, itu kita jelasin. Gitu. Itu mungkin keinginan dari pengantinnya sendiri. Kan ada macam-macam orang ya, ada minta lipstiknya yang menor. Iya benar. Ada yang nggak pakai bulu mata. Oh ada. Ada. Loh, di wedding tuh ada kayak gitu. Ada ya, justru itu yang pengantin syar'i misalkan seperti itu. Oh iya benar. Itu kan nggak mau pakai macam-macam lah, semua polos gitu. Nggak mau dikerok. Nggak mau dikerik. Kalau sekarang model nggak mau dikerik itu kan bisa diatasin ya. Benar. Tapi kalau misalkan nggak punya bulu mata, nggak pakai bulu mata, gimana caranya coba? Nah, terus kan matanya jadi gimana ya? Padahal kecantikan mata itu juga dari bulu mata juga, gitu kan? Mempengaruhi make up keseluruhan gitu. Oke. Serba salah ya. Tapi harus tahu cara-caranya ini. Berarti tetap ya diomongin lah kalau ada kayak gitu. Terus kalau ada dijelek-jelekin sama orang lain gitu gimana? Kan dibanding-bandingin. Kalau dibanding-bandingin, iya pernah ada sih. Cuman gimana ya? Bingung ya. Kalau dibandingin, kok kayak gini sih, kok kayak gitu sih. Kan pasti kan orang kan, kita kan nggak bisa menutup mulut setiap orang ya. Namanya dibandingin sama yang lain kan pasti ada lah. Ada. Nah, caranya membuat hati tetap senang. Ya kan. Yang penting kita nerimo. Nerimo. Kalau misalkan dibandingin, Mbak kok, oh ya, berarti kurang apa nih? Nah, tinggal ditanya. Jadi kurang gini. Oke, besok tak benerin lagi, gitu aja. Yang penting nerimo dan kita menerima masukan. Oke. Nah, kalau misalnya, lo kan enggak gini, misalkan seperti itu terus masa kita harus style tinggi juga, nggak mungkin. Kita harus menerima masukan orang lain kan juga bagus. Buat ilmu juga terbaru juga, kita. Setiap hari itu bertambah loh ilmu itu. Iya benar. Per detik malahan. Berganti terus ya. Berarti kalau sana ngegas ya udah kita slow aja. Slow aja. Yang penting kita harus nerimo, slow. Slow. Wah. Sebenarnya kalau mau dibikin cablak pun juga tapi kita agak keren dikit ya supaya ya sama-sama enak, sama-sama ngerti. Ternyata tuh perjuangannya itu ya namanya diomongin orang lain juga sebenarnya nggak enak. Nggak enak, sakit hati.
Aduh, ini terbuka banget ini namanya. Loh, nggak apa-apa. Adanya wedding sis untuk mencurahkan isi hati supaya di sana kan si Senbro di sana kan tahu oh ternyata tuh Kasian Mbak ya. Mbak Dani itu kayak gini, orangnya kayak gini. Besok kalau aku ngobrol sama Mbak Dani juga ya wes lah ngikutin. Satu lagi, Apa? Mbak Dani itu dibilang tuh galak loh. Loh, serius? Ada tuh temen Mbak Dani itu galak ya kalau ngerias. Masa sih? Nah, iya, saya gini. Terus kalau temanku bilang Mbak Dani itu justru emang orangnya seperti itu, galak tapi orangnya baik. Yes, galak tapi orangnya baik. Nah, kita move on dari orang-orang yang galak atau itu. Pernah nggak sih salah tempat? Stop, jangan dijawab dulu. Kita istirahat dulu ya, Sis Senbro. Kita minum-minum, ngopi-ngopi dulu ya. Jangan kemana-mana.